7 cara si narsistik mengubah hidup Anda. Narsisme lebih dari sekadar rasa mementingkan diri yang berlebihan. Narsisme mencakup berbagai perilaku yang dapat sangat mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Si narsistik memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah hidup Anda dengan mengendalikan waktu, sumber daya, dan kesejahteraan emosional Anda. Memahami taktik-taktik ini sangat penting untuk merebut kembali hidup Anda dan menetapkan batasan-batasan yang sehat. Berikut adalah 7 cara si narsistik mengubah hidup Anda. 1. Konsumsi waktu. Salah satu cara utama si narsistik menyabotase hidup Anda adalah melalui konsumsi waktu. Mereka seringkali menuntut waktu Anda dalam jumlah yang berlebihan, menempatkan kebutuhan mereka sebagai prioritas di atas kebutuhan Anda sendiri. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara. Mereka ingin Anda meninggalkan pekerjaan dan kegiatan Anda untuk memenuhi keinginan mereka dengan segera, atau mereka memonopoli percakapan dengan masalah dan drama mereka. Akibatnya, Anda mungkin mendapati diri Anda mengorbankan minat dan hobi pribadi, mengabaikan pekerjaan, hubungan dengan orang lain, atau bahkan melewatkan self-care. Kebutuhan si narsistik akan perhatian dan validasi dapat membuat Anda merasa kewalahan dengan sedikit atau tidak ada waktu untuk hidup Anda sendiri. Beban emosionalnya bisa signifikan karena Anda mungkin mulai merasa kesal, lelah, dan terisolasi dari kehidupan Anda sendiri. 2. Mengeksploitasi sumber daya Anda. Si narsistik ahli dalam mengeksploitasi sumber daya Anda, baik finansial, emosional, atau fisik. Mereka mungkin secara langsung atau tidak langsung meminta uang atau menciptakan narasi agar Anda bersedia menutupi pengeluaran mereka, menggunakan rasa bersalah Anda untuk memastikan kepatuhan Anda. Tekanan finansial ini dapat menyebabkan perasaan frustrasi dan tidak berdaya. Selain itu, si narsistik memanipulasi keadaan untuk membenarkan tuntutan mereka, seringkali membuat Anda merasa bertanggung jawab atas stabilitas keuangan mereka. Eksploitasi ini dapat menyebabkan tekanan signifikan pada keuangan Anda sendiri. Seiring waktu, perilaku ini dapat mengikis kepercayaan Anda dan membuat Anda merasa dimanfaatkan, karena kebutuhan si narsistik secara konsisten harus diprioritaskan daripada kebutuhan Anda sendiri. 3. Mengganggu hubungan dengan keluarga Anda. Si narsistik juga dapat memanipulasi dinamika keluarga, menciptakan keretakan antara Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Mereka mungkin menggunakan taktik seperti gaslighting, menyalahkan orang lain, atau manipulasi emosional untuk mengendalikan cara Anda berinteraksi dengan anggota keluarga Anda. Dengan menabur keraguan dan perselisihan, si narsistik dapat secara efektif mendikte hubungan Anda dan membatasi sistem pendukung Anda. Pertemuan keluarga mungkin menjadi tegang dan tidak menyenangkan karena si narsistik berusaha memposisikan diri mereka sebagai pusat perhatian. Manipulasi ini dapat menimbulkan rasa bersalah yang memaksa Anda untuk memilih antara hubungan erat dengan kerabat dan tuntutan si narsistik. Seiring waktu, hal ini dapat merusak ikatan keluarga Anda dan menciptakan perpecahan jangka panjang yang sulit diperbaiki. 4. Merusak hubungan persahabatan Anda. Isolasi adalah taktik umum yang digunakan oleh si narsistik.
Mereka seringkali mencoba merusak persahabatan Anda dengan mengkritik teman-teman Anda atau menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Hal ini membuat Anda merasa bersalah karena menghabiskan waktu dengan orang lain yang pada akhirnya mengurangi jaringan pendukung Anda. Dengan merusak persahabatan Anda, si narsistik bertujuan untuk mendapatkan kendali atas interaksi sosial Anda. Anda mungkin menjauhi dari teman-teman atau merasa terbelah antara hubungan dengan teman-teman Anda dan tuntutan si narsistik yang tak ada habisnya. Isolasi ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan ketergantungan karena si narsistik menjadi sumber utama validasi Anda. 5. Membuat Anda kelelahan secara emosional. Si narsistik memiliki kemampuan luar biasa untuk memonopoli energi emosional Anda. Mereka terus-menerus mencari validasi dan perhatian yang dapat membuat Anda merasa terkuras dan tidak dapat fokus pada kebutuhan Anda sendiri. Tuntutan mereka yang tak terpuaskan akan dukungan emosional dapat menciptakan lingkungan di mana perasaan Anda terus-menerus tertutupi oleh masalah mereka. Akibatnya, Anda mungkin merasa lelah secara emosional karena kebutuhan mereka selalu lebih diutamakan daripada kesejahteraan Anda. Kelelahan emosional ini dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan rasa terisolasi yang mendalam. Ketidakseimbangan dalam investasi emosional dapat menyebabkan Anda merasa tidak dihargai dan tidak penting, yang selanjutnya memperburuk dinamika hubungan yang toksik. 6. Menyabotase hobi Anda. Si narsistik seringkali menghalangi Anda untuk menekuni hobi atau minat yang tidak melibatkannya. Mereka mungkin melabeli hobi atau minat tersebut sebagai hal yang tidak penting atau egois. Dengan menyabotase hobi Anda, si narsistik berusaha mempertahankan kendali dan memastikan bahwa fokus Anda tetap pada mereka saja. Jika Anda terus-menerus dihalangi untuk terlibat dalam aktivitas yang membuat Anda rileks dan gembira, hal itu dapat menyebabkan hilangnya identitas Anda. Minat dan tujuan hidup Anda menjadi tertutupi oleh tuntutan si narsistik. Hal ini dapat menciptakan frustrasi, ketidakpuasan, dan siklus ketergantungan, di mana Anda merasa harus memenuhi kebutuhan mereka dengan mengorbankan kebahagiaan Anda. 7. Mereka mengabaikan Anda. Si narsistik senang menjadi pusat perhatian. Mereka sering mengalihkan perhatian Anda dari pencapaian dan tonggak sejarah Anda, sehingga Anda sulit merayakan keberhasilan hidup Anda sendiri. Kebutuhan mereka akan validasi terus-menerus dapat menutupi pencapaian Anda, membuat Anda merasa tidak penting dan diabaikan. Dengan memonopoli perhatian, si narsistik tidak hanya menghambat kemampuan Anda untuk merayakan keberhasilan, tetapi juga menciptakan lingkungan persaingan dan rasa tidak aman. Hal ini dapat menyebabkan keraguan diri dan perasaan tidak mampu, karena Anda mungkin mempertanyakan nilai Anda dalam hubungan tersebut. Seiring waktu, dinamika ini dapat mengikis harga diri Anda dan menumbuhkan rasa frustrasi dan dendam. Si narsistik dapat mengganggu hidup Anda dengan berbagai cara, menyita waktu, sumber daya, dan kesejahteraan emosional Anda. Memahami taktik ini penting untuk merebut kembali hidup Anda dan menetapkan batasan yang sehat. Dengan mengenali perilaku mereka seperti yang dijelaskan tadi, Anda dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesejahteraan Anda. Merebut kembali waktu dan energi emosional,
Anda memerlukan menetapkan batasan yang tegas dan memprioritaskan kebutuhan Anda. Penting untuk diingat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan Anda penting, dan Anda memiliki hak untuk mendapatkannya tanpa campur tangan seorang narsistik. Mengambil kembali kendali atas hidup Anda tidak hanya akan memberdayakan Anda, tetapi juga membantu Anda membangun kembali identitas dan hubungan Anda di luar pengaruh narsistik.